ومن ذكري شفاعة السلام ومن ذكري شفاعة السلام على عليكم إمامنا آياك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu zuhur jamaah Masjid Raudhatus Shalihin yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah di siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Tidak lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa di masjid kita sebelum melaksanakan fardu zuhur secara berjamaah, sejenak meluangkan waktu menyampaikan mau'izah hasanah, nasihat yang baik yang mudah-mudahan bertambah ilmu dan bertambah pula amal kita baik sisi kuantitas maupun kualitasnya. Menyambung kajian kita, pembahasan kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba Allah, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sebagai pensyarah penjelas dari kitab Al-Munabbihat ala al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siang hari ini masih pada bab yang 33, maknanya 3 poin isi nasihatnya. Dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karramallahu wajhah. Al-Maqalah Al-Hadiyata wal-Ashrun, nasihat atau makalah yang ke-21. Apa di antara pesan Sayyidina Ali? Kata beliau, kun indallahi khairan nasi. Jadilah engkau orang di hadapan Allah atau manusia sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam hidup kita berusaha taat kepada Allah, sehingga ketika kita taat, kita termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ada beberapa riwayat hadis yang menyebutkan siapa di antara orang-orang yang baik. Di antaranya kata baginda Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Di antara manusia yang baik, yang panjang umurnya dan baik akhlaknya, tingkah lakunya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang baik di antara kalian, kata baginda Nabi, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairun nas, di antara manusia yang baik pula, kata baginda Nabi, ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas, yang baik akhlaknya dan kemudian bermanfaat, berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian wakun 'indan nafsi syarran nasi. Jadilah engkau di hadapan dirimu sendiri manusia yang buruk. Maknanya
berburuk sangka kepada diri kita. Kita selalu menganggap kita ini ahlu maksiat, orang yang bergelimang dosa, sehingga kita dapat menepis sifat ujub, bangga akan diri sendiri atau menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Nah, inilah kemudian satu rumus yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruhu. Apa kata beliau? Bagaimana kita agar senantiasa menganggap diri kita ini hina, diri kita ini bukan siapa-siapa, dosa kita banyak, amalan kita sedikit, sehingga kita melihat orang lain itu lebih baik daripada kita. Maka kata beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruhu, idza laqita ahadan minan nas, kalau engkau berjumpa seorang dari manusia, ra'aital fadla lahu 'alaika, engkau melihat dia lebih mulia dari dirimu, wa taqulu, lalu engkau berkata, asa an yakuna 'indallahi khairan minni, mudah-mudahan orang ini di sisi Allah dia lebih baik dariku, wa arfa'u darajatan, dan kemudian dia kelak di akhirat mendapatkan juga derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana saghiran, maka kalau yang dijumpai ini dia umurnya lebih kecil, lebih muda daripada kita, maka kita pun bergumam dalam diri kita, hadza lam ya'sillaha wa ana qad 'asaitu fala syakka annahu khairun minni. Orang yang masih kecil ini, budak yang masih kecil ini tidak bermaksiat kepada Allah karena dia belum mukallaf, belum balik. Sementara saya sudah banyak bermaksiat kepada Allah, maka tentu dia, anak kecil ini, lebih mulia di sisi Allah ketimbang saya. Lalu kemudian kalau yang dijumpai lebih tua daripada kita, maka kita pun bergumam dalam hati mengatakan, hadza qad abadallaha qabli, orang ini karena umurnya lebih tua berarti dia telah lebih lama beribadah kepada Allah dibanding aku, karena sudah lebih lama hidupnya, sudah lebih banyak solatnya, lebih banyak puasanya, lebih banyak bacaan Quran, infak dan sedekahnya, maka tentu orang ini lebih baik dariku karena lebih lama dia beribadah ketimbang aku. Wa in kana aliman, kalau kita jumpai pula orang yang berilmu, ya, maka kita pun bergumam dalam diri kita, hadza a'ta ma lam ablugh, orang ini telah memberikan sesuatu yang saya belum sampai pada hal tersebut. Wa nala ma lam anal, dia telah mendapatkan apa yang belum aku dapatkan. Karena dengan ilmunya tentu dia dimuliakan oleh Allah, dan ilmunya yang banyak, aku tak sampai, tak bisa mencapai derajat keilmuan seperti orang yang alim yang dijumpai ini. Wa alima ma jahiltu, dia tahu apa yang saya tidak tahu. Wa huwa ya'malu bi ilmihi, dan dia beramal dengan landasan ilmunya. Maka nanti disebutkan orang yang beramal dengan landasan ilmu itu lebih baik yang beramal tidak dengan landasan ilmu. Artinya dia kenapa beramal seperti ini, dia tahu karena begini-begini, dibanding orang yang hanya mengerjakan begitu saja. Beda derajat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beramal dengan ilmunya lebih banyak pahalanya, lebih tinggi kedudukannya. Kemudian kalau dijumpai ini seorang yang jahil, ya, maka kita pun bergumam dalam diri kita mengatakan, hadza asallaha bijahlihi, orang ini bermaksiat karena kejahilannya. Wa ana asaituhu biilmin, tapi saya bermaksiat kepada Allah dengan ilmu. Artinya saya tahu judi haram tapi saya melakukannya, saya tahu ghibah haram tapi saya melakukannya, dan begitu dengan yang lainnya. Artinya dia melihat orang yang jahil ini dia bermaksiat karena kejahilannya, tapi melihat pada dirinya bermaksiat karena ilmu atau karena dia tahu sesuatu itu tidak boleh tapi tetap dia melanggar. Tahu sesuatu itu wajib tetap ditinggalkannya. Wala adri bima yakhtimu li wa bima yukhtamu lah,
Dan saya tidak tahu orang yang jahil ini yang sekarang ini banyak melakukan dosa dan maksiat ini, tidak tahu bagaimana akhir hayatnya. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Begitu juga dengan saya. Artinya bisa jadi ada orang yang sekarang kita lihat ahlu maksiat, setiap hari melakukan dosa dan maksiat, ternyata di kemudian hari dia bertaubat, ternyata kelak di akhirat dia lebih dulu masuk surga daripada kita yang selama ini sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakhtimu lahu bi khairil amali wa asa an akfura fayukhtama li su'al amali. Bisa jadi orang tadi yang ahlu maksiat itu ternyata meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya bisa jadi saya melakukan dosa dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau begini yang kita terapkan, insya Allah kita tidak akan punya peluang untuk menganggap kita lebih soleh, kita lebih baik daripada siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Begitu juga wa in kana kafiran. Kalau yang kita jumpai seorang yang kafir, bisa jadi nanti dia suatu kemudian hari menjadi muslim, dan kemudian orang kafir ketika dia berislam, kayaumi waladathu ummu, dia seperti bayi yang baru dilahirkan, yang sebelum-sebelumnya itu 40 tahun mungkin dia baru Islam, 60 tahun baru Islam, semua yang sebelum-sebelumnya itu dihapus, tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sisa hidupnya dia beramal, ternyata dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kemudian kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, wa kun 'indan nasi rajulan minan nasi, dan jadilah engkau manusia seperti yang lainnya. Maknanya kalau kita duduk berkumpul dengan orang lain, jangan seolah-olah ingin menampakkan kita ini beda, kita ini lebih daripada yang ada yang hadir duduk di dalam majelis ini. Kalau istilah orang sekarang show up, dia ingin nampak kalau dia ini beda, agak lain dan sebagainya. Entah dengan ilmunya, entah dengan jabatan, dengan kedudukannya. Ketika datang dia ingin dimuliakan, ingin dikasih tempat khusus dan seterusnya. Maka ini 3 pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang mudah-mudahan dapat kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Di hadapan Allah kita menjadi orang yang paling baik. Walaupun tidak ada manusia yang melihat kita, tapi Allah yang menilai kita, maka kita tetap melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Dan kepada diri sendiri kita berusaha senantiasa berburuk sangka pada diri kita, menganggap kita ini bukan siapa-siapa, ahlu maksiat, bergelimang dosa, pahala belum seberapa, sehingga kita melihat orang lain jauh lebih baik daripada diri kita. Dan kemudian terakhir, jadilah kita manusia biasa di hadapan orang-orang yang ataupun di hadapan orang lain, apalagi sedang duduk di dalam satu majelis. Ini saja kiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat yang ke-21 dari kitab Nasaihul Ibad di bab yang tiga-tiganya, nasihat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardhah karramallahu wajhah. Wallahu a'lam bisawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.